Fluida dapat diartikan sebagai zat yang mengalir, yang mampu menyesuaikan bentuk pada penempatannya, dan mengalami fenomena berubah secara terus-menerus. Fenomena perubahan suatu zat dapat terjadi apabila mengalami gaya geser atau shearing force. Nah, berdasarkan definisinya, zat yang tergolong dalam fluida adalah zat yang sedang berada pada fase cair dan gas. Lalu bagaimana dengan zat yang berada pada fase padat? Perlu kita ketahui, zat yang berada pada fase padat tidak dapat dikatakan sebagai fluida karena tidak dapat mengalir dan tingkat perubahan akibat gaya gesernya pun sangat terbatas. Berdasarkan sifatnya, fluida diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis membahas saat kondisi fluida dalam keadaan diam sehingga menitik beratkan pada tekanan. Sedangkan fluida dinamis membahas kondisi fluida dalam keadaan bergerak yang pembahasannya mencakupi fluida mengalir, kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan viskositas. Contoh penerapan sederhana fluida statis ialah mengukur volume benda yang tidak beraturan. Sedangkan pada fluida dinamis, salah satu pengaplikasiannya ialah mengukur kecepatan aliran kebocoran pada tangki. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam percobaan fluida statis adalah air, gelas ukur, batu. Prosedur kerja dari fluida statis yaitu 1. Menyiapkan gelas ukur yang telah diisi air. 2. Catat volume air mula-mula. 3. Masukkan benda yang akan dicari volumenya. 4. Catat volume air setelah benda dicelupkan. 5. Hitung volume benda tercelup dengan menggunakan selisih volume air yang telah dicelupi benda dengan volume air mula-mula. Kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai fluida statis. Pertama-tama, bahan yang kita gunakan adalah sebuah gelas ukur diisi oleh air. Dan bahan yang kedua yang kita siapkan adalah sebuah batu. Pertama-tama, kita melihat volume air mula-mula pada sebuah gelas ukur. Dan langkah kedua adalah melihat volume air setelah dimasuki oleh sebuah batu. Terkait metode pengukuran benda yang tidak beraturan, bisa menggunakan cara yaitu fluida statis dengan dasar hukum dari Archimedes seperti yang telah kami lakukan dalam percobaan kali ini. Dalam video tersebut, terdapat sebuah batu yang bentuknya tidak beraturan dimasukkan ke dalam gelas ukur yang di dalamnya terdapat air dengan mula-mula volumenya 500 ml. Kemudian setelah batu tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air tersebut, volume air bertambah menjadi 550 ml. Sehingga artinya volume batu yang tidak beraturan tersebut adalah 50 ml. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah botol, penggaris, stopwatch, paku, air, tester, dan yang terakhir adalah gunting. Saya Nasi Burian akan menjelaskan prosedur kerja fluida dinamis. Yang pertama, ukurlah seberapa tinggi botol yang diperlukan dari permukaan air. Dalam praktikum ini, dibuat 3 lubang masing-masing di mana memiliki interval 4,5 cm, sehingga didapat tinggi botol yang digunakan setinggi 18 cm. Karena tinggi botol yang digunakan melebihi 18 cm, guntinglah sisa botol tersebut. Untuk membuat tiap-tiap lubang, kami menggunakan solder atau paku, dan diameter lubangnya masing-masing dibuat sama yaitu 0,5 cm. Karena ada 3 lubang, maka ada 4 daerah interval. Patokannya dari atas yaitu H1, H2, H3, dan H4. Yang ketiga, tutuplah tiap-tiap lubang dengan menggunakan plester. Yang keempat, masukkanlah air ke dalam botol tersebut sampai penuh. Lalu bukalah plester yang menutup lubang. Yang kelima, catat waktu air yang diperlukan keluar setinggi interval yang keluar dari lubang tersebut.
Ulangi langkah 5 dan 6 pada lubang yang lain. Kemudian masukkan ke dalam data hasil pengamatan. Berdasarkan data hasil pengamatan, hitunglah volume, debit, dan laju air pada setiap lubang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fluida dinamis dengan kasus kebocoran pada tangki. Tangki yang digunakan adalah botol air mineral 600 ml dengan diameter 6 cm. Selanjutnya, botol ini digunting hingga memiliki ketinggian 18 cm. Kemudian dirapikan dan diberi 3 lubang dengan interval 4,5 cm dan diameter lubang 0,5 cm. Selanjutnya, tiap-tiap lubang kita beri plester dan tangki siap untuk digunakan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkanlah hasil data sementara. Dari hasil data sementara tersebut, kita akan melakukan analisis data yang meliputi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menghitung luas permukaan tangki dengan rumus A sama dengan PR kuadrat. Yang kedua, kita akan menghitung volume air dengan rumus V sama dengan A kali H. Yang ketiga, kita akan menghitung debit air dengan rumus Q sama dengan V per T. Yang keempat, kita akan menghitung laju air dengan rumus V sama dengan Q per A. Pertama, kita akan menghitung luas alas tangki yang memiliki bentuk lingkaran dan didapatkanlah hasil 0,002826 meter persegi. Berikut ini tabel perhitungan volume, debit, dan laju air. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan mengenai fluida statis, yaitu bila sebuah batu dicelupkan ke dalam bejana berisi air, maka permukaan air pada bejana tersebut akan naik. Hal itu disebabkan karena batu menggantikan volume air. Kesimpulannya yaitu, jika suatu benda dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair, maka volume dari benda tersebut akan menggantikan volume zat cair itu sendiri. Sedangkan untuk fluida dinamis, kami dapat mengambil kesimpulan dari praktikum ini bahwa didapati lubang ketiga atau lubang yang posisinya paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah, tekanan yang dialaminya akan lebih besar daripada posisi yang paling atas. Sehingga, dengan tekanan yang lebih besar, membuat aliran fluida mengalir lebih cepat. Perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap volume air yang keluar dari lubang. Perbedaan waktu berpengaruh terhadap banyaknya air yang keluar dari lubang tersebut. Semakin besar debit air, maka semakin besar kelajuan airnya. Debit berbanding terbalik dengan waktu, dan kelajuan fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.